sekarang ini semua orang bisa jadi wartawan karena bisa membuat tulisan di Facebook, bisa membuat di media sosial. Ya, benar. Jadi bisa menjadi wartawan semua orang sekarang. Betul. Bahkan semua orang bisa menjadi pemimpin redaksi. Itu wartawan yang dimiliki oleh PSSI malah. Oh. Jadi kalau orang bilang Rusnedi ini musuhnya PSSI, saya kerja tuh pertama kali di wartawan majalahnya PSSI. Iya, kalian Jadi majalah lebih banyak fitnessnya malah. Saya bawa konsep ke pimpinan di majalah sportif, saya bilang ini harus diubah. Penyajian seperti ini nggak akan menarik. Dibikin jadi khusus sepak bola. Waktu itu ragu semua orang, Pak. Ya beruntungnya saya sampai di Ondelu itu, saya ketemu Edgar Davids, Pierre van Hooijdonk. Pierre van Hooijdonk ya. Van Hooijdonk. Tapi saya sebetulnya waktu itu paling saya kejar tuh ketemu Sander Westerveld. Alex, sign. Begitu udah tanda tangan saya bilang, your name. Dia bilang, minta tanda tangan nggak kenal orang. Padahal maksud saya bukan itu. Ya, kita bertemu kembali dalam acara Nostal Bola. Ini episode ketiga yang sudah kita mainkan selama ini. Dan kenapa ada Nostal Bola? Nah, Jebret Team perlu tahu bahwa menyambut Euro 2020 yang diadakan pada 2021 karena pandemi kemarin, ini perlu kita sambut. Dan yang akan nanti berbicara banyak kita undang sengaja ke sini adalah orang-orang yang pernah terlibat langsung, ya pernah meliput ke sana. Pengalaman-pengalaman apa saja dari mereka yang mereka bisa ceritakan, itu yang akan nantinya ada di Nostal Bola yang diciptakan oleh Jebret Media TV. Ini luar biasa, satu-satunya acara yang melibatkan orang-orang yang luar biasa, yang pernah merasakan bagaimana nikmatnya suka duka mereka ketika meliput di Euro. Dan saat ini tamu saya, tamu yang luar biasa. Ini spesial banget, spesial pakai telur. Ya, Anda tahu di depan saya ini adalah seorang komentator yang, waduh, sudah nggak perlu saya. Anda semua bisa tahu. Berpengalaman semua, dia sudah liput, mau Piala Eropa, Piala Dunia, apapun. Komentatornya apalagi. Jadi memang semua. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan selamat dulu. Di sini ada Mas Kus, yang bisa dipanggil Mas Kus, Bung M. Kusnaini. Bung M. Kusnaini. Woi, suatu kehormatan. Bung, akhirnya kita berhadapan dulu setelah 1 abad kita nggak ketemu. Kayaknya lepas masker dulu. Lepas masker dulu ya. Lepas dulu. Ya. Biar lebih enak ini ya. Iya, kan kita juga udah di antigen kan. Oh iya dong, udah sehat semua, kita kesini sehat semua. Betul. Sehat semua. Jadi dengan Mas Kus ini memang udah lama, tetapi baru kalau berhadapan begini ini jarang terjadi, ini susah, baru pertama kali kita bisa head to head seperti ini. Dan sebuah kehormatan. Sekalian saya mengucapkan Mas, selamat, Anda baru terpilih sebagai Dewas ya, Dewan Pengawas di RRI, luar biasa Mas. Selamat sekali. Terima kasih Bung Roban. Ya, tapi kita tidak akan berbicara itu Mas. Kita berbicara sekarang Euro ya, Euro yang akan sudah di depan mata. Nah Mas, di sini kan akan kita berbicara kesan-kesan Anda, wartawan-wartawan yang punya pengalaman luar biasa ya meliput di sana. Kira-kira sebelum ke Euro itu, untuk menjadi seorang wartawan tulis kemudian Anda bisa sampai dikirim ke sana, itu ceritanya gimana Mas? Tentunya dari awal nih, coba biar banyak yang tahu nih. Iya, saya pikir ini zaman yang berbeda dengan yang kita alami sekarang ya. Ya. Dulu itu menjadi wartawan tuh sesuatu yang perjuangannya betul-betul ya, pengorbanan ya. Luar biasa ya. Sekarang ini semua orang bisa jadi wartawan karena bisa membuat tulisan di Facebook, bisa membuat di media sosial. Jadi bisa menjadi wartawan semua orang sekarang. Betul. Bahkan semua orang bisa menjadi pemimpin redaksi. Semua orang bisa, bahkan bisa menjadi pemilik media. Betul. Itu keterbukaan informasi yang saya pikir sekarang menjadi sebuah peluang bagi banyak orang untuk mengeksplor kemampuan jurnalistiknya. Ya. Dulu saya pikir Bung Ropan juga mengalami bagaimana kita ini setengah mati kalau mau jadi wartawan itu seleksinya begitu ketat, berdarah-darah. Iya. Ada yang sampai dari Manado pindah ke Jakarta. Benar, ada itu. Wah, Dari Anda langsung ke saya. ya. Dia langsung ke saya nih Mas Kus, selalu. Langsung direct ke saya tuh. Dari Tomohon bahkan beliau tahu. Aduh. Ya, terus Mas. Saya dari Bandung pindah ke Jakarta. Dari Bandung ya, masih dekat dong. Supaya bisa jadi wartawan. Saya pertama kali jadi wartawan majalah sepak bola. Itu wartawan yang dimiliki oleh PSSI malah.
Oh. Jadi kalau orang bilang Rusnen ini musuhnya PSSI, saya kerja tuh pertama kali di wartawan majalahnya PSSI. Iya kalian tahu tuh Jebret di PSSI kerjanya. Di majalah yang punya PSSI dulu. Majalah apa namanya tuh, Mas? Sepak bola. namanya. Majalah sepak bola. Dulu Majalah sepak pemeretnya bola. masih Nugraha Besus. Nugraha Besus mantan sekjen dong. Sekjen zaman PSSI. dulu itu. Sekjen yang begitu terkenal, fenomenal. Iya, Oh, betul. Kang Nugraha. Iya, jadi dulu itu sebetulnya tadinya kita mau bikin tabloid. Cuma zaman waktu itu kan butuh yang namanya siup ya. Siup Ya, dulu masih ada siup ya, iya, betul. siupnya nggak keluar sehingga akhirnya saya bekerja di majalah sepak bola. Sebetulnya mengapa saya bekerja di sepak bola ini saya pikir konsekuensi karena saya memang penggemar sepak bola. Ya, betul. Dari saya kecil kemudian masa pendidikan, kuliah semuanya urusannya sepak bola. Bahkan saya menjadi penulis sepak bola itu sejak umur 16-an itu. Sejak umur 16. 16-an di pikiran rakyat. Waduh. Jadi dulu saya punya semacam slot kolom di pikiran rakyat itu. Ya. Kolom sepak bola, tapi banyak nulisnya bukan cuma Persib sebetulnya, tapi sepak bola keseluruhan. Ya. Dan selain saya tuh hanya ada 2 penulis lain yang punya slot kolom itu. Yang satu seorang doktor kalau dulu namanya IKIP Bandung. Satu lagi seorang budayawan Sunda yang sangat terkenal namanya Raden Ading Afandi atau Raf. Nah, yang ketiga itu anak 16 tahun. Yang pembaca tuh nggak tahu kalau anak itu baru 16 tahun. Begitu ya. Dan masih bocah tuh ya. Masih Jadi- 16 tahun. Jadi itu. saya nulis Coba. kolom itu bersama dokter, bersama budayawan. Mereka nggak tahu pembaca di rumah kan siapa yang nulis Siapa gitu yang ya. nulis nggak tahu 16 tahun. Luar biasa. Jadi dari umur 16-an sudah nulis kolom sampai akhirnya ketika selesai dengan urusan pendidikan, saya akhirnya pindah ke Jakarta ke majalah sepak bola itu. Ya. Nah, itu konsekuensi makanya saya bilang karena saya penggemar sepak bola, penggemar olahraga, nulis itu jadi kayak sebuah kebutuhan, Wih. bukan lagi hobi, kebutuhan. Kalau Kebutuhan. saya nggak nulis, apa yang saya tahu ini jadi nggak bermanfaat, harus ditumpahkan dalam tulisan. Ini kalau nggak nulis bisa meriang nih Mas. Bisa ya? meriang, bukan cuma meriang, bisa pusing-pusing kita. Bisa kejang-kejang karena memang dulu kita itu hobi menulis semua ya. Iya. Jadi Gitu. nulis itu kayak apa ya? Kayak sebuah ungkapan sebuah upaya untuk mengkanalisasi apa yang kita tahu supaya lebih bermanfaat. Betul, Dan itu iya. jadi tulisan. Iya. Dan saya senang karena kalau kata orang kan pekerjaan terbaik itu kalau pekerjaan yang dilandasi hobi. Saya bekerja di dunia di mana saya hobi memang di situ. Benar. Jadi itu menjadi sebuah kenikmatan tersendiri bagi saya. Makanya meskipun background pendidikan saya ada kimia-kimianya. Iya, kan agak bertolak belakang Iya. di background Mas. Saya tahu itu. Coba tapi Mas mesti cerita langsung nih biar semuanya bisa dengar. Jadi meskipun saya background pendidikannya kimia ya di laboratorium, tapi saya lebih banyak berkarir di dunia jurnalistik. Bahkan bisa dibilang hampir semuanya di dunia jurnalistik. Kalau dihitung dari dulu sampai sekarang, pekerjaan formalnya tuh jadi wartawan 30 tahun lebih lah, 31 tahun ya. bahkan. Tapi kalau dihitung sama menulisnya sudah 36-an tahun itu. Kalau sudah tamat menulis ya, menulis 36 tahun. Sebelum ke sepak bola ini, ke majalah sepak bola Iya di sepak bolanya aja. Sepak bolanya aja. Sepak bolanya aja. Luar biasa. Jadi memang hidup saya sebagian besar menulis untuk olahraga. Saya pernah jadi wartawan politik juga loh. Di wartawan politik dulu tabloid berita Paron itu politik. Paron ya saya tahu tuh, ada Paron Itu tuh. saya dulu Paron. redaktur pelaksananya. Ya. Saya juga Dari pernah politik. bekerja di majalah gosip, Pak, majalah televisi. Majalah gosip. Dulu dalam tanda petik mainannya tuh wawancara sama Krisdayanti. Weh. Sama Dede Yusuf, sama Desi Ratnasari, Wah, cantik-cantik. Ayu Kade, Ashari. Ayu Ashari. Wah, Dulu kita- Mamma Mia. dulu kita ngikutin kemana mereka syuting bisa berhari-hari itu. Jadi pekerjaan yang artisnya aja bosen apalagi kita yang ngikutin. Jadi agak lengkap saya pernah di dunia politik. Lengkap Mas, kalau saya dengar lengkap. Gosip, Iya. pernah mobil motor juga saya. Majalah mobil motor. Mobil motor. Majalah mobil motor. Jadi saya hampir ketabrak mobil yang lagi terbang itu. Wes, Karena saya kan kalau di mobil motor dulu kami sebagai wartawan harus bisa Ucup kemarin cerita kan. Wartawan zaman dulu harus Iya. bisa motret. benar. Memang benar. Harus kita. Saya liputan Gudang Garam Relay of Indonesia Sambil bawa kamera kan? bawa kamera. Iya dong. Dan repotnya wartawan wartawan liputan otomotif itu, Pak. Iya. Ini kan mobil mau terbang. Sebelum mobil terbang kita harus di situ dan nunggu. Jadi gimana caranya kita harus pintar menemukan jalur, kita harus dapat foto start. Kita motret dia start. Tapi pada SS kesekian kita harus ada di tempat di mana kita bisa ngambil foto mobil terbang itu. Nah waktu itu saya karena terburu-buru, saya mengambil lokasi mobil terbang, mobilnya hampir nyerempet itu.
Waduh, saya bilang itu cuma ya untungnya ya kami wartawan itu kan rata-rata juga punya insting ya, punya pengalaman. Punya insting gitu. Iya, jadi tahu bahayanya tuh di mana, tahu angle foto yang bagus di sebelah mana. Saya kalau motret otomotif sama sekarang masih inget tuh kalau mau motret motocross, nunggunya di sebelah mana. Pada saat dia jam, ada angle yang bagus. Ada angle, jadi ada angle di mana dia terbang, ada angle di mana dia miring begini. Nah kita harus nyari sudut di mana beremnya ada. Berem tuh istilah olahraga otomotif. Kalau motor monikung tuh kan agak nabrak pinggirnya sendiri. Pinggir baru dia gitu naik. Ya. Nah itu berem namanya. Berem. Saya harus tahu tempatnya di mana tuh supaya nanti ketika saya foto situasi lagi begininya tuh kelihatan. Biar enak untuk punya. Iya, biar kelihatan dinamis itu. Iya. Nah itu beda lagi dengan kalau kita motret speed rally, motret racing di lintasan itu beda lagi. Jadi kalau jadi wartawan otomotif apalagi harus bertugas motret, itu pemahaman fotografinya harus kuat. Dan saya di situ belajar fotografi bener gitu memang. Iya, itu luar motret biasa. orang, motret mobil, motret actionnya. Belum lagi belajar panning tuh. Panning itu motret mobil lagi kenceng, mobilnya bagus, backgroundnya belakang kabur. Nah itu teknik panning. Itu ada teknik tuh mas. Ada tekniknya. Harus belajar juga kita. Saya tuh nggak bisa tuh. Ternyata Mas Gus tuh memang all round angkat luar biasa. Wah. Karena hobi juga ya. Jadi karena saya begitu sampai di dunia jurnalistik, saya pikir wah menarik juga ini. Jadi saya tekuni juga itu teknik fotografi. Karena emang banyak gunanya. Kita paham fotografi itu banyak gunanya. Iya. Jadi itu pengalaman pertama tuh mas ya, mas bisa cerita ya. Tapi setelah itu kan ada di sportif juga kan? Iya. Kan? Sesudah saya bertualang dari otomotif, hiburan, politik, akhirnya saya bilang kayaknya dunia saya tuh sepak bola. Benar sekali. Jadi akhirnya saya mundur dari majalah tabloid politik Paron. Saya bilang sama pimpinan saya mundur, saya mau mengembangkan majalah sportif tapi saya arahkan jadi sepak bola. Iya. Jadi dulu itu majalah sportif Top itu loh, kan sportif. Iya, majalah umum Pak. Jadi majalah lebih banyak fitnessnya malah. Saya bawa konsep ke pimpinan di majalah sportif, saya bilang ini harus diubah. Penyajian seperti ini nggak akan menarik. Dibikin jadi khusus sepak bola. Waktu itu ragu semua orang Pak. Ada biro iklan yang jadi konsultan kita bilang nggak akan laku katanya. Susah berkembang katanya. Kenapa? Iya, pasarnya sudah diisi oleh waktu itu ada tabloid Go, ada tabloid bola. Iya. Nggak akan bisa masuk katanya. Saya yakinkan bahwa konsep ini masih ada celahnya. Rujukan saya kan banyak majalah di Inggris, waktu ada majalah Suit ada majalah World Soccer, macam-macam Match, majalah zaman dulu itu. Saya bilang pasarnya pasti ada selama kompetisinya ada. Itu syaratnya. Majalah begitu akan ada selama pasarnya ada. Ini kita masih bicara 90-an ya. Belum zamannya online. Akhirnya walaupun dengan berat hati pimpinan bilang coba deh 3 bulan aja. 3 bulan jalan ternyata. Majalah yang tadinya nggak ada pembacanya zaman dulu majalah sportif sebelum sepak bola tuh agak sulit pembacanya. Sesudah jadi majalah bola jalan. Dulu itu ada Olimpik kalau salah mas. Olimpik kan? Olimpik itu Pak bacaan saya waktu saya masih kelas 3, kelas 2 SD. Itu bacaan juga saya juga suka baca itu. Prestasi, benar. Jadi ayah saya kerja di Jakarta. Saya tinggal di Cirebon dulu. Jadi kalau ayah saya pulang, oleh-olehnya bukan makanan, bukan apa? Olimpik. Prestasi. Sama dulu ada koran Merdeka. Koran Merdeka. Dulu kan Merdeka banyak berita bola, berita Buana, berita Yuda, isinya bola. Benar. Saya bilang sama ayah saya nggak usah dibawa apa-apa, saya bawa itu aja. Jadi tiap kali pulang ke Cirebon ayah saya dari Jakarta, oleh-olehnya itu. Jadi anak-anak umur saya kelas 2, kelas 3 waktu itu anak-anak seumuran saya masih main layangan, main apa? Saya baca Olimpik. Saya baca prestasi. Luar biasa. Jadi anak-anak seumuran itu mereka masih berenang di sungai apa gitu. Saya ngeliping. Seumuran saya waktu itu kelas 2, kelas 3 itu anak-anak seumuran saya mana tahu Purwono. Saya tahu Purwono kiper PSSI Banteng. Iya, Purwono. Jadi bedanya saya dengan teman-teman, walaupun saya tinggal di Cirebon di kampung, saya bacaannya itu. Jadi clippingnya tuh saya punya. Jadi waktu orang bilang dari mana sih pengetahuannya? Kamu baru belajar, baru baca berapa tahun? Saya dari SD kelas 2, kelas 3. Makanya pentingnya itu baca itu penting sekali. Banyak pengetahuannya akan dapat di sana. Oke Mas. Dari sini ketika majalah Mas atau Mas di sportif waktu itu dikirim ke luar,
Iya. Ceritanya peliputan keluar sekarang ini ke Euro gimana Mas? Kalau ke Euro saya itu tahun 2000. Tahun 2000? 2000 itu sebelum saya gabung dengan Top Score ya. Top Score ya. Masih di Sportif. Ya. Jadi waktu itu tahun 2000 tuh kan yang namanya liputan keluar tuh kan pasti dijatah ya. Negara yang tidak berpartisipasi di Piala Dunia, di Piala Eropa kan dialokasi. Ya. Kayak Indonesia paling dapat jatahnya 5. Jadi yang dapat tuh koran-koran gede itu. Kompas, Pembaruan. Iya. Karena itu yang ngatur kan PSSI. Sama KONI lah kadang-kadang ya kalau Olimpiade. Jadi kalau koran majalah saya nggak dapat jatah itu, kalah berebut. Akhirnya saya liputan pakai ID RCTI. Oh iya benar. ID RCTI sebagai broadcaster. Itu ada plus minusnya. Sebagai broadcaster kita nggak bisa masuk di press room. Nggak masuk bisa ya. Tapi sebagai broadcaster kita bisa masuk ke camp tim itu. Itu yang menguntungkan sekali di situ. Itu yang. Jadi ketika teman-teman wartawan biasanya ngumpul di press room ya. Kalau saya sih dari camp ke camp itu. Betul. Aksesnya bisa masuk. Iya, benar. Dan sebagai broadcaster kita bisa mencicipi makanan juga banyak. Ya ini balik lagi ke makanan. Saya kemarin juga bilang begitu ke wartawan Indonesia tuh nggak bisa lihat makanan. Di meja dihajar semua. Gitu kan? Di campnya Jerman tuh makanannya enak-enak itu Pak. Jerman, Inggris. Nah yang jadi persoalan adalah saya ini kan memang official broadcaster ya dari RCTI. Tapi kan saya bekerja untuk majalah. Iya. Jadi saya nggak bisa cuma mengandalkan itu ya. Jadi saya juga harus mengatur jadwal sendiri supaya saya bisa liputan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang paling menderita itu ketika kantor meminta saya untuk bikin liputan tentang gimana sih suasana camp latihan tuan rumah Belanda. Nah, itu paling memang selalu diminta kan? Iya. Saya bilang gimana caranya saya ke sana? Karena ketika saya pelajari itu campnya adanya di Ondelu. Ondelu ini 1,5 jam dari kota Amsterdam. Dan ke sana nggak ada transportasi publik. Kereta sampai di titik yang kira-kira setengah jam lagi perjalanan. Jadi saya karena berangkat nggak dibekali dengan anggaran yang cukup untuk sewa kendaraan, saya naik kereta. Saya pikir udah deket, setengah jam lagi. Ke sana nggak ada kendaraan. Ya. Jalan kaki saya Pak. Masih jalan. Lewat hutan. Dan di hutan itu masih kedengeran suara-suara monyet gitu ya. Wah. Untung di tengah jalan ada mobil truk ini bawa angkutan barang. Saya ikut lah. Naiklah di situ. Iya. Di situ jadi berkurang. Persoalannya udah selesai. Pulangnya gimana? Baliknya. Tapi ntar dulu ya itu ya. Ya beruntungnya saya sampai di Ondelu itu saya ketemu Edgar Davids, Pierre van Hooijdonk. Pierre van Hooijdonk ya. Van Hooijdonk. Tapi saya sebetulnya waktu itu paling saya kejar tuh ketemu Sander Westerveld. Oh, itu kenapa Mas? Kiper Liverpool Pak. Kiper Liverpool. Ya bagi pendukung Liverpool ingat. Yang lain itu nggak itu Liverpool yang dikejar Mas Kusa. Jadi saya setengah mati ke sana tuh saya terbayar karena saya bisa ketemu Westerveld, bisa ketemu Overmars, bisa ketemu dan bahkan saya dapat kesempatan untuk minta tanda tangan 6 pemain itu. 6 pemain. Nanti saya bisa kasih lihat di ini mungkin ini ada contoh. Kebetulan saya bawa jersey-nya itu Pak. Jadi ini jersey ini saya beli di stasiun ini pasti bukan jersey original karena saya beli di stasiun pokoknya dong. Yang penting jersey Belanda. Yang penting beli di Belanda. Mau original atau enggak beli di Belanda. Betul. Ini Ronald Koeman. Wes. Ini Philip Cocu. Philip Cocu tahu ya. Philip Cocu ya. Ini Aaron Winter. Ya. Ini Reisiger. Michael ya. Reisiger. Pemain belakang ini. Back. Ini Sander Westerveld. Ini nggak penting, tapi Westerveld ada Hooijdonk juga. Pierre Hooijdonk ini. Bagaimana Anda bisa lihat Westerveld yang diburu masuk, yang lain ini nggak penting. Walaupun memang oke lah tanda tangan, tapi Westerveld keeper the Reds Liverpool yang diburu. Jadi jalan kaki itu cuma mau buru ini jalan kakinya, udah setengah jam itu luar biasa ini. Bagaimana? Nah ini udah dapat ya, ini udah dapat dengan segala perjuangannya gitu ya. Ceritanya kita pulangnya gimana ini? Itu kan nggak ada kendaraan dari sana. Tapi wartawan itu prinsipnya wartawan tuh nggak pernah boleh menyerah. Iya. Wartawan ada aja. Akalnya harus jalan. Harus. Ya. Saya wawancara lah itu wartawan dari saya lupa dari negara mana itu saya wawancara. Iya. Kamu dari negara mana? Kamu liputan tuh buat apa? Macam-macam wawancara. Terus pulangnya ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Iya. Kamu tinggal di mana? Rotterdam. Di Amsterdam. Saya bilang. Kamu di mana? Dia kebetulan bukan di Amsterdam.
Saya bilang pulangnya kamu pakai apa? Kamu bilang saya pulang nggak ikut sampai stasiun. Akhirnya ikut sampai stasiun kereta tempat saya tadi itu. Iya. Jadi udah enak sampai situ. Jalan aman. kakinya nggak ini. Betul. Nggak. Permasalahannya Pak, sampai stasiun kereta itu kereta sudah habis. Sudah habis. Di sana kan jam-jamnya itu. Iya. Karena di sana masih terang, tapi udah 7:30 Pak. Kereta sudah habis, bis sudah habis. Bayangkan saya pulang harus gimana itu? Saya bilang ini masih 1 jam ke kota Amsterdam. Saya nginep di Rokin kan, di Rokin di Amsterdam. Tapi memang yang namanya orang yang pantang menyerah itu selalu ada jalan gitu ya. Saya lagi nunggu bis ada kali nunggu 15 menit. Tahu-tahu ada mobil sat depan saya. Saya bilang kenapa dia berhenti? Dia mundur pelan-pelan. Sat. Orang Indonesia Pak. Orang Indonesia. Luar biasa. Siapa coba Pak? Julian Sihombing. Fotografer Kompas. Iya benar. Julian. Untung dia lihat ya. Dia berhenti. Kos ngapain? Gue lagi nunggu bis, kagak ada bis. Udah malam, aduh memang. Akhirnya diajak Julian, udah ikut gue. Kata Julian waktu itu sama beberapa teman sih. Jadi akhirnya saya ikut, dianterin sampai Amsterdam Pak. Alhamdulillah. Jadi saya cuma tinggal jalan kaki ke Rokin. Ke Rokin langsung aman gitu ya? Aman. Jadi itu saya bilang dari situ memang kita penting sekali wartawan tuh kalau ditugaskan liputan, jangan anggarannya tuh mepet. Iya. Ada situasi di mana kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Jadi selalu bekali dia dengan perbekalan yang cukup. Ya. Supaya jangan menderita di lapangan. Iya, tapi ini modal nekat kelihatannya. Ini modal nekat. Modal nekat. Zaman itu belum zaman internet kan Pak. Kesulitannya kita mana tahu apa yang terjadi di lapangan. Kalau zaman sekarang kita mau liputan kita udah tahu semuanya. Naik bis ke sini, zaman dulu mana ada. Cari sendiri Improvisasinya harus jalan. Benar, mesti banyak tuh luar biasa. Jadi dulu itu zamannya kita liputan Pak, zamannya kita Euro 2000. Sebagai broadcaster, saya kan nggak punya hak untuk dapat apply tiket pertandingan. Iya. Tapi sekali lagi wartawan itu tidak pernah boleh menyerah. Iya. Jadi begitu sampai di stadion itu, saya selalu datang lihat antrian. Masih ada tiket tersisa nggak? Kalau dia bilang ada, saya daftar. Tapi cadangan dia bilang katanya, kamu kan broadcaster, enggak apa-apa. Saya bilang saya masukin. Yang penting gua daftar. Cadangan ke-7 saya. 7 tuh peluangnya kecil lah, 10% paling. Begitu pemegang tiket datang satu-satu ambil kan, pertandingan udah mulai kick off nih, saya datang. Udah bisa nggak? Saya minta. Masih ada 3 lagi yang antri katanya. Mudah-mudahan nggak datang nih. Ya, saya bilang berapa lama tunggu? 5 menit, oke. 5 menit saya datang lagi, masih ada nggak tiketnya? Belum katanya. Tunggu dulu, ada satu yang mau datang. Begitu pertandingan udah kick off, saya datang lagi. Nggak bisa, pertandingan udah jalan. Tadi saya suruh tunggu, saya tunggu ini, saya bilang gitu. Nggak bisa katanya, ini soalnya ada yang udah mau datang. Jam berapa dia mau datang? Tunggu aja nanti kalau dia yang datang baru kamu. Pertandingan udah jalan baru saya dapat tiket Pak. Tapi saya begitu Pak. Tapi modal kesabaran itu tunggu. Enggak pernah menyerah itu. Itu nanti kalau mau nanya soal gitu itu nanti tanya Joy ya. Nah, Joy iya nanti kalau Joy datang. Joy kebetulan pernah menjadi saksi bagaimana perjuangan saya dapat tiket itu. Tapi kalau nggak modal untuk sabar nekat. Wartawan itu memang di situ kuncinya, nggak boleh menyerah, nggak boleh menganggap udahlah nggak ada peluang, nggak ada cerita wartawan tuh gimana caranya. Nanti kalau gitu-gitu saya punya cerita waktu di Raduno Ronaldo tuh tahun 97, tapi kan ini kita nggak ngomong. Kita Euro kan. Nah, cara mengirim berita Mas gimana? Nah zaman dulu kebetulan saya kan majalah mingguan. Jadi karena majalah mingguan jadi kita nggak tergesa-gesa harus buru-buru kirim hari itu. Itu enaknya di situ. Beda dengan kita ya. Iya, beda dengan harian. Dulu surat pembaruan kan. Surat pembaruan hajar habis-habisan. Iya, saya mingguan. Jadi saya ada hari di mana saya bikin berita, ada hari di mana saya jalan. 90% hari saya itu jalan Pak. Karena sesudah pengalaman di Ondelu itu, saya terus ngontak ini Gita dari RCTI. Gita, ya. Liputan bareng. Gita ini kan banyak base-nya di Belgia. Walaupun dia ini, karena yang di Belanda itu Erik. Jadi bagi-bagi mereka lah. Iya. Saya kebetulan nyebrang ke Belgia. Dulu kan Belanda Belgia gampang gitu. Jadi saya ke Belgia ketemu Gita. Di sana kita datang ke camp-camp itu. Camp Prancis, camp Belanda, camp Belanda enggak? Jerman dong. Jerman, Inggris, Yugoslavia. Pokoknya tim-tim yang ada di Belgia saya datangin semua. Iya. Begitu. Jadi memang waktu Euro itu bisa dibilang 90% tim yang ada di Belgia itu kita sempat datengin gitu. Dan itu menjadi pengalaman tersendiri karena kita bertemu langsung dengan nama-nama besar yang selama ini kita cuma lihat di televisi ya, bertemu langsung. Dan sulit saya pikir untuk bisa bertemu dengan mereka itu biasanya sangat berat. Orang mungkin nggak tahu pemain itu di mana-mana sebetulnya ramah. Iya. Pemain itu ramah.
Saya penjagaannya itu. Selama liputan itu saya cuma lihat satu pemain yang agak sedikit kurang ramah sama media, cuma satu. Siapa, Edgar Mas? Davids. Edgar Davids. Edgar Davids. Karena tahun 2000 itu beban dia berat. Iya. 96 dia kan nggak ikut Piala Eropa karena di depak saat-saat terakhir. Ya. 2000 dia datang sebagai wakil kapten. Dan waktu itu dia pertama kali main pakai kacamata, glukoma. Itu iya. pertama kali, makanya diburu media. Saya juga waktu ke sini sebetulnya nyari dia. Cuma saya panggil Edgar, jalan terus dia, nggak nengok. Aduh, songong juga ya, songong Philip juga. Koku, saya panggil, Koku, datang Tanda tangan. Itu tadi baru tak kasih lihat Koko ada. Iya, panggilnya David. Jadi dia pikir itu. Sander dia datang tanda tangan. Michael datang, Ray Ziger. David cuek aja tuh. David, Edgar, bablas aja. Mungkin tuh dia tahu sudah diwakili sama yang lain, teman-teman ngapain gua? Semua pemain itu pada dasarnya ramah. Yeah. Saya juga baru tahu pemain ramah tuh karena kita selalu di mix zone. Di mix zone, ya. Selalu deketin mereka dan mereka tuh nggak ada yang nolak. Semuanya pemain itu baik. Savo Milosevic, Dragan Stojkovic, Mattia Kesman, semua Prancis, Frank Leboeuf, saya duduk satu meja sama Leboeuf. Frank Leboeuf. Saya duduk satu meja sama Bernard Lama sambil ngopi, Robert Pire. Semua. Jadi pemain tuh enak semua. Ngeri nama-nama semua. Semua pemain enak. Pemain Italia tuh dari mulai Del Piero, Maldini, wah semuanya. Del Piero, Maldini. Saya sebetulnya punya buku tanda tanganin Del Piero. Nah itu agak lucu juga tuh Del Piero. Nah, coba cerita sedikit, Mas. Jadi pemain Italia itu kan katanya nggak begitu mahir berbahasa Inggris. Jadi kalau ngobrol itu milih-milih kita mana yang kira-kira bisa bahasa Inggris. Tapi kalau Del Piero kan buat saya kekecualian. Mau dia bisa mau kagak saya harus ngobrol sama dia. Pokoknya ketemu dia dulu. Iya, saya ajak ngomong itu. Dia agak AIWO gitu nggak apa-apa. Begitu selesai wawancara saya bilang saya kan pegang buku Italia. Alex, sign. Begitu udah tanda tangan saya bilang your name. Dia bilang minta tanda tangan nggak kenal orang. Padahal maksud saya bukan itu. Biar nama ditulis lah nama saya dia. Bilang, Alex Del Piero, masa gua nggak kenal kamu? Del Piero, masa? Dia langsung gini Pak. Minta tanda tangan nggak kenal gua. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi akhirnya ditandatangan sama Alex Del Piero. Itu buku itu saya simpan Pak, nggak saya bawa ke sini juga. Ntar hilang lagi. Itu pengalaman Mas Gus yang banyak cerita. Nah Mas, kalau bisa melihat wartawan dulu, cara wartawan dulu dengan sekarang, menurut Mas perbandingan apa sih perbedaannya? Dulu dan sekarang. Banyak sekali ya perbedaannya. Saya nggak bilang wartawan sekarang lebih mudah, enggak. Iya. Semua punya kesulitan masing-masing. Dan saya sebagai wartawan ini juga sama sekali nggak istimewa ya Pak. Saya ini sebetulnya wartawan yang biasa aja. Jadi diundang ke sini itu sebuah kehormatan. Waduh, luar biasa. Saya yang menjadi sebuah kehormatan. Karena sebetulnya dari segi prestasi saya wartawan yang nggak layak diundang ke forum ini. Ini luar biasa. Semua layak. Yang kesini semua layak gitu kan. Jadi tidak layak. Sebagai wartawan biasa saya mendapat kehormatan diundang di sini. Ini caranya luar biasa. Wartawan zaman dulu itu memang kesulitannya lebih besar karena teknologi tidak mensupport saat itu. Teknologi. Jadi kalau kita mau kemana-mana tuh bekal informasinya terbatas. Ya. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu prosedur di sana harus gimana, nggak tahu. Kalau wartawan zaman sekarang semua tersedia informasinya di internet. Lengkap. Iya. Bahkan bisa dibilang orang tuh udah nggak perlu mikir, tinggal ngikutin panduan internet aja. Udah bisa itu. Iya. Datang di bandara harus ngapain, lewat pintu mana, keluarnya kemana, naik metro yang mana, turun di stasiun apa, jalan kaki berapa ratus meter supaya ketemu hotelnya. Udah enak banget semua udah dipandu. Kalau dulu kita cari hotel. Dulu, aduh, saya turun di Duomo Milan. Duomo. Ini saya nanti nginepnya di mana? Begitu sampai di sana, saya baru ingat ada Hotel Flora. Hotel Flora tuh enak tuh Milan tuh ya. Pernah mungkin. Saya cari sebelah mana Hotel Flora. Ternyata agak jauh juga dari Duomo jalan kaki. Iya. Kamu zaman sekarang tuh semua dimudahkan oleh teknologi. Karena itu wartawan zaman sekarang tuntutannya beda. Tuntutannya sekarang kreativitas. Iya. Harus lebih kreatif supaya beda dengan yang lain. Jadi kuncinya adalah harus bikin beda. Karena sekarang istilahnya semua orang bisa bikin produk yang sama. Betul. Yang akan menarik, yang akan laku tuh kalau beda. Nah itu pembedanya itu yang sekarang menjadi tuntutan bagi wartawan zaman sekarang. Itu pesan-pesan ya, pesan-pesan Mas buat yang muda-muda ini ya. Jadi jangan mudah kalau dapat informasi begini, dapat informasi di copy paste langsung dimuat. Jangan. Ambil angle yang berbeda sendiri. Betul. Ambil judul yang berbeda, pendekatannya harus berbeda. Karena kalau copy paste gitu, nanti ketika tulisan Anda dimuat, Anda googling di search,
nama Anda nggak ada tulisannya. Yang ada tuh media-media yang lain yang lebih besar, yang lebih dulu. Bagi Anda wartawan muda dengar itu dia. Ini Jadi tausiah dari Mas Gus ini ya. Bagaimana pesan-pesan dia buat Anda semua biar Anda lebih maju nantinya. Iya. Kan? Lebih bagus. Jadi gitu. ketika Anda istilahnya dalam tanda petik meninggal tuh orang tahu karya Anda tuh apa. Ya. Jadi salah satunya kan tulisan kita tentang apa gitu, begitu di Google muncul itu. Tapi kalau tulisan kita copy paste sama dengan media-media besar, media-media lain, ya kita nggak akan kelihatan, nggak akan muncul. Iya, Jadi hidup ini kan harus mewariskan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Mantap, hidup ini harus mewariskan sesuatu. Mas, saya mau tanya ini begini Mas. Sebagai komentator, Mas, apa resep Mas ini? Sudah begitu lama nih Mas jadi seorang komentator. Resepnya tuh bagaimana? Kok bisa awet ini? Bisa jadi komentator sampai dari dulu sampai sekarang tetap orang pakai terus. Wah. Iya, sebagai komentator juga saya tidak istimewa Pak. Ya. Lebih istimewa Pak Ropan lah. Ya, saya ini komentator biasa aja. Jadi sasaran saya melulu ini. Komentar. Merendah terus dari tadi, merendah terus. Wah ini yang jadi orang top begini nih, merendah terus. Saya hanya beruntung aja, beruntung diberi kepercayaan oleh televisi. Dan saya beruntungnya itu emang agak-agak kebangetan beruntungnya. Ya, beruntungnya besar sekali, bukan sangat besar beruntungnya. Dari tahun 94 sampai sekarang tuh orang kok maunya pakai saya gitu. Iya, itu luar biasa karena memang bagus. Orang bisa pakai itu karena bagus, berkualitas. Kalau nggak berkualitas mana mau dipakai Mas Kus? Jadi iya, kan? Resepnya menurut saya sih sederhana. Ya. Pertama harus tahu fungsinya. Ya. Jadi komentator itu kan orang yang memperkaya wawasan pemirsa di rumah. Nonton itu dapat sesuatu gitu. Ya itu. Enrichment, memperkaya gitu. Ya. Jadi kalau kita nonton, kalau kita siaran sepak bola, kita buat penonton itu dapat tambahan info dari kita. Ya. Info tentang latar belakang pertandingan, tentang pemain yang tampil, tentang rekor pertemuan, tentang hal-hal lain ya. Harus dong. Termasuk tentang apa yang akan terjadi di pertandingan. Ya. Apa sih yang kira-kira akan terjadi? Itu penonton kan pengen tahu. Ya. Kenapa saya harus nonton dibela-belain jam 2 sampai jam 4 pagi? Saya harus bisa menggambarkan nanti akan ada begini, keseruannya begini. Betul. Oh ya udah, kalau seru saya nonton, kalau nggak seru saya mendingan tidur, kan gitu. Jadi kita harus memperkaya penonton, enrichment supaya mereka nonton tuh nggak sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, komentator itu juga harus lebih luas pengetahuannya dibanding penonton. Kalau dia ngomongnya apa yang sudah dibaca penonton juga agak males. Saya udah tahu. Iya, saya udah baca tadi. Jadi dia harus punya informasi yang lebih dari sekedar apa yang sudah muncul di media online. Ya. Harus lebih. Nah, itu fungsinya kita punya library pribadi. Ya. Harus punya wawasan yang luas, harus punya bacaan yang lebih banyak. Itu nomor 2. Jadi kalau kita nggak bisa memberi tambahan, kita akan terasa jadi biasa gitu loh. Nah, yang ketiga, dia juga harus pintar menggunakan kata-kata yang menyenangkan pemirsa, bukan membuat pemirsa bete sama apa yang dia sampaikan. Kan bosan juga orang dengarkan apa yang dia ngomong ini kan. Kan susah juga itu. Kalau kita ngomongnya ketinggian dibilang sok tahu nih orang. Kalau kita ngomongnya di bawah, cetek banget otak. Kadang-kadang orang ini kayak menggurui aja pelatih kan. Iya betul. Kayak kita menggurui orang kan. Jadi kita harus pintar memilih level pembicaraan yang sesuai dengan mayoritas audiens. Iya. Jadi tidak terkesan menggurui, tapi juga tidak terkesan bodoh-bodoh amat. Nah itu nggak gampang itu. Betul. Itu nggak gampang. Itu kalau kita berhubungan dengan pemirsa. Ya. Nah, yang kedua, kita juga harus tahu peran kita dalam konteks siaran berdua ini. Kan saya tidak sendiri, ada host. Iya. Jadi jangan saya ngerebut perannya host. Apalagi saya merebut perannya kuis. Wah. Kalau itu lain itu ceritanya. Itu lain kuis. Jadi urusan kuis biar menjadi urusannya kuis. Urusannya membawakan acara biar menjadi peran host. Jadi jangan tumpang tindih sama host. Itu harus tahu Pak. Kadang-kadang nggak tahu sehingga berebut di pertandingan itu. Iya betul. Jadi itu yang dikatakan oleh Mas Kus ya. Jadi Anda semua harus tahu cara-caranya dan memang tahu saya ini luar biasa. Ini betul-betul bagus. Ada sesuatu yang didapat oleh penonton kalau kita berbicara. Kalau mereka nggak dapat sesuatu, buat apa mereka nonton kita? Milih tidur. Lebih mau ngorok, tidur semua kan. Oke Mas Kus, terima kasih banyak. Ini sebelum kita akan pindah ini ada kuis. Ini udah musuh dah ini. Saya masih banyak di ceritanya. Ini masih mau kuis dulu. Masih banyak. Kan masih ada 1 jam lagi. 1 jam. Tenang. Karena kenapa saya mesti break dulu? Kita mesti ngopi dulu, Mas. Minum dulu. Karena ini sudah disiapin oleh Manakala. Ini salah satu kafe langganan saya ini. Langganan saya kalau kesini. Kesini ya. Manakala. Anda bisa dapat Manakala ini sudah buka di 3 tempat ya. Ada di Bintaro kalau Anda bisa mampir.
di Kreo. Kreo itu Tangerang Mas ya? Tangerang, Kreo. Dan juga kalau Anda di sekitar Tebet, Pancoran, nah Anda bisa datang di Superindo, lantai 2. Iya. Cafe Manakala. Mantap, maknyus semua. Minum kopi di situ enak sekali. Jadi itu, nih saya minum dulu nih. Mantap kan? Mantap betul ini. Kita akan masuk ke kuis nih Mas. Iya. Ya, jadi ini ada kuis agak ya mungkin Masku sudah bisa tahu ini dari tim Jebret Media sudah siapin ini buat kita ini. Ini kuisnya berhadiah nggak ini? Mesti tanya ke mereka nih Mas. Mesti tanya ke mereka nih. Ini Gary yang bikin ini. Gary ini, aduh ini saya mesti cari satu-satu nih Mas. Nah ini kuis ini dari kemarin sudah dilakukan. Ini pertanyaan saya, Mas Kus bisa jawab cepat. Oh, rapid question Ya, ya? rapid questions. Jadi ini nggak sempat mikir ini. Ya, Nggak sempat mikir ini kalau gini. Rendra atau Valentino? Oh, Valen dong. Ngeri itu. Ya, kayak begitu. Iya. Langsung jawab. Ini luar biasa ini. Kita tinggal ngecek ini nih. Aduh, rapid ini ya. Oke, Mas. Ya, siap Mas ya? Siap. Sudah disiapin oleh tim ini dari Jebret ini media nih. Ya. Pertama, Ya. durian montong atau durian Medan? Durian Medan dong, lokal punya Medan. itu. Sekarang saya langsung tanya Ucok. ini. Daripada lama-lama saya tanya, kenapa pilih Medan? Ucok rasanya nggak ada lawan. Kalau durian Pak ya, sampai sekarang saya menganggap itu masih satu di antara dua yang terbaik. Wih, mungkin ada beberapa durian yang enak Pak. Ada durian, Bapak pernah makan durian tomohon? Itu enak punya. Mas Pak. sudah saya belum makan, sudah makan duluan tomohon itu. Ada durian Banyuwangi yang warnanya merah muda. Itu juga enak. Warna merah muda Mas. Saya pernah Belum merasakan saya rasa tuh. lebih dari 20 jenis durian di Indonesia, Pak. Lebih dari 20. Lebih dari 20. Di Kalimantan juga banyak jenis duriannya, Pak. Tapi tomohon tadi itu saya kaget Tomohon juga satu di antara 3 besar yang enak. luar biasa. Satu Nanti dari kalau 3 kita ke besar. sana Mas, kita makan di sana ya. Saya yang pandu, Pak. Iya nanti, Pak. Pandu. Saya nggak pernah makan, beliau udah makan. Saya dari tomohon nggak pernah makan itu. Beliau udah makan dulu. Dipandu lagi sama Masku. Memang sudah orang Manado dia sebenarnya. Sudah dari Manado dia udah lama. Oke, pertanyaan berikut. Baca buku atau baca koran? Baca buku dong. Baca buku. Sekarang fungsi Alasan? koran Nah, sudah iya. digantikan oleh fungsi gadget. Itu Gadget, persoalannya. fungsi Saya udah koran. jarang baca koran, Pak. Udah jarang. Ya Jarang baca koran. sama juga. Ya. Jadi alasannya apa tuh? Memperkaya. Memperkaya. Iya. Kan fungsinya enrichment komentator itu. Enrichment. Jadi baca buku pilih Maskus. Iya, jangan baca komik terus. Jangan baca komik lu. Oke, berikut next. Roberto Baggio atau Zinedine Zidane? Saya kalau itu agak susah sebetulnya, tapi mau tidak mau saya harus Baggio. Harus Baggio. Baggio. Bukan Zidane. Saya memang karena Itali banget saya itu, Pak. Itali. Atau karena ini Juve ini, Baggio dari Juve atau pindah kemana ke Itali benar? Enggak, saya enggak terlalu itu karena pada Karena dasarnya Italia saya bukan Juventini juga. Bukan Juventini Kalau Ucup memang. Juventini. Kalau ini kita tahu bersama memang main juga. Liverpool gimana? Tapi Baggio itu memang karena dari Itali, saya dari dulu lebih suka Baggio. Iya, karena memang Baggio lebih dulu muncul dibanding Baggio ya. Iya, generasinya. Generasi Baggio itu kalau istilahnya gini, Pak. Kalau sebuah story itu dramanya lebih banyak daripada Zidane. Zidane juga ada dramanya termasuk sama Materazzi ya. Drama. Tapi kalau Baggio itu lebih kaya dari mulai yang bahagia, senang, segala macam ada di Sampai situ. nendang penalti itu melayang itu. lawan Brasil itu kan. Wah, itu kesedihan yang luar biasa. Kesedihan itu. tuh penentuan di dia. Jadi tapi tetap Baggio. Luar biasa ini pilih Baggio. Orang pikir Zidane ya. Zidane masuk pasti Zidane. Baggio. Oke, kita akan berikut nih. Ya, jadi komentator Liga luar atau Liga Indonesia? Liga 1 dong. Indonesia gitu loh, Liga Pak. 1. Liga dalam negeri. Indonesia. Nanti Alasannya? saya dimarahin Ibu Siwi saya kalau nggak bukan Liga 1. Jadi alasannya? Nggak, saya lebih suka liga lokal karena itu lebih dekat ya. Ada proximity-nya gitu loh kalau bahasa orang media. Begitu ya? Ada kedekatan emosional. Walaupun kalau Masuk sendiri juga masih di luar masih di luar tetap, cuma Liga itu Champion, Liga Inggris lebih ke Iya. ini ya, lebih ke profesi. Tapi kalau Tapi liga lokal tuh ada kedekatan emosional. Ini Pak Garuda di dada. Garuda. Oke, lebih rela Italia atau Prancis juara di Euro 2020? Saya belum habis baca, langsung Italia. Di Euro 2020 Italia. Saya itu waktu Italia kalah dari Prancis di ya. final Piala Eropa 2000. 2000 ya benar. Saya ikut bersedih sekali. Iya, Trezeguet kan yang bikin gol Iya, itu karena kan. itu Italia tim yang menurut saya seharusnya bisa juara. Lebih layak Italia. Iya, harusnya bisa juara itu, cuma memang ya namanya keberuntungan kan, golnya Trezeguet kan juga gol emas ya. Gol emas iya, golden emas ya. Oke.
Lebih enak siaran sama partner yang tipikalnya. Ini saya mau nebak apa nih? Saya nggak hampir ngomong. Yang tipikalnya berisik atau kalem. Berisik lah itu. Mentang-mentang Berisik. Mentang-mentang ada CEO. Kalau berisik Pak, sayanya nggak perlu berisik. Iya, jadi berisik. Ini pertanyaan. Lebih enak siaran sama siapa kok ya? Sama siapa ya partner yang waduh, lihat berisik atau yang Semangat kalem? kan, kalau yang berisik itu semangat. Jadi Itu kita ke alasannya bawah. di situ alasannya. Ke bawah. Berisik. Ke bawah jadi semangat. Kalau Iya. dia berisik, kalau komentatornya lemas gitu kan Kalau- kita jadi aduh lemas. Kalau berisik juga. itu yang semangat tuh seperti siapa loh? Seperti ada nggak kawan? Di yang- Indonesia di nggak ada lawannya tuh Valentino. Nggak ada lawan. Nggak ada lawan itu. Valentino, mentang-mentang Valentino ulang ke sini. Mana Valentino? Mana dia? Basah. Banyak jilatan. Banyak iya Valentino, Bang Gigi. Hah? Wah, sepanjang zaman ya. Valentino Dulu, udah. sekarang dan selamanya. Nah, Kampus mau dewas. waduh ya. Dewa. Udah Jadi kalau sudah nama Valen saya jadi udah luar biasa saya ini. udah tinggal duduk manis aja. Begitu. Udah tinggal duduk manis. Resepnya itu tinggal duduk aja. Jadi manis, dia yang menghidupkan suasana, dia yang menghidupkan siaran, bahkan sekarang dia juga punya tambahan ilmu-ilmu yang dia bagikan. Iya. Wah, kadang-kadang dia ngomong tentang Banyak umpan, ilmu, banyak teknik itu dia tahu. Udah kayak Dia- kamus, ada kamus khusus. Iya, Kalau ini artinya itu. ini nendang ini begini. Saya sampai bilang gini, luar biasa pengetahuan Anda, Bung pengetahuan Valen. lu. Orang nggak tahu. Mana? Yang IG-nya mana? IG kita lagi tunggu IG-nya dari IG, tolong. Sudah ada. Abrar kirim IG ke sini. Ya, jadi setelah Mas Kus sekarang sudah jawab yang tadi itu bahwa pertanyaan ini, jadi ada lagi nih Mas Kus ini dikirim sama Abrar nih katanya. Mana Brar? Lu kirim ada. Oke. Wah, Abrar ini kacau nih Abrar ini main kirim. Bilang dong Brar kalau ada ini kan. Waduh, dijawab semua nih. Ini dari Mas tahu nggak yang nanti ini? Ini Mas kaget nanti. Siapa Bung Kus ya? pasti kaget nih. Ini langsung kirim IG luar biasa. Ini teman saya juga ini. Sama-sama orang Jerman dia. Dia pernah kasih kau Stuttgart. Dia kasih orang Stuttgart sama saya nih. Pasti Mas Kus kaget nih. Ya Mas Kus lihat ya. Nggak nyangka nih ya. Ini dari Timo Schunemann. Oh, Timo, luar salam. biasa. Timo, Deutschland über alles. Ya, Timo di Malang nih Mas ya. Luar biasa. Timo ada di Malang ini. Woi, Deutschland über alles Timo. Aduh. Tetapi saya Munchen, dia Stuttgart Mas. Aduh. Iya. Wah. Emang dia nanya. Ya, ah? Dia nanya nih, kostum Jerman Bung, Ropan, top kelas. itu bukan nanya itu. Timo, pertanyaannya apa? Top kelas apa? Apa? Tanya, kirim lagi dong, biar enak. Aduh, bukan teh Mas Kus mau jawab, Mas. Kostum Jerman saya top kelas. Apa maksudnya? Saya dia? sebetulnya lebih suka kostum Jerman waktu Yang waktu mana ini? Ini yang udah kebanyakan. Saya yang lupa. ada motif gini loh, Pak. Oh, yang dia juara Iya, dunia. iya. Juara tahun 90 dong. Iya, itu Tahun terbaik. 90. Menurut saya itu terbaik. Itu yang terbaik ya? Terbaik. Oh. Itu pernah dikasih saya sama Om Simon tuh kostum yang itu. Gitu ya? Wah, ini nggak tahu Jerman yang mana Timo. Aduh, Timo kasih pertanyaan ini. Nah, kemudian ini Mas. Rashid underscore Icardai. Kenapa pelatih Italia Roberto Mancini mencoret 3 pemain yang menurut saya itu sangat penting? Iya. Iya, itu bagaimana ini? Mau jawab Sebetulnya dia nggak sebutin siapa aja ya. siapa aja, iya. Tapi memang Secara iya. di Piala Eropa ini ada beberapa kejutan ya. Iya. Seperti misalnya Inggris masa bawa 4 back gitu ya. 4 back, Back kanan. Back kanan. Ada Trent sana Iya. ya, Chris James ya. Iya, jadi Kyle Kyle Walker juga. Jadi emang sekarang ini sepak bola memang tidak lagi berpaku kepada posisi tertentu. Itu Ya. yang pertama argumennya. Argumen. Tapi berpaku kepada performance, siapa yang lagi bagus. Apalagi sekarang pemain kan rata-rata bermain tidak di satu posisi. Iya. Bisa bek kanan, bisa bek tengah. iya, bek tengah. Bisa bek kanan, Bisa bisa gelandang bertahan juga gelandang kan. bertahan, Iya. bisa sayap kanan. Iya. Aspilicueta final main jadi bek tengah, tapi di kanan. Betul. Sebelumnya main sebagai wing back kanan. Iya. Waktu lawan Madrid ya. Jadi memang sekarang nih posisi pemain tuh lebih cair. Betul. Nah, yang kedua, kalau soal pemain dicoret itu biasanya kebutuhan tim. Disesuaikan Pelatih ngelihat gini. Saya sudah punya 11 pemain utama nih. Dia udah punya bayangan tuh. Saya sekarang butuh pemain pelapis yang kuat untuk posisi ini. Nah, pemain yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi supportnya, dia coret. Tapi Iya. pemain yang bisa support untuk menjadi pelapis, dia pertahankan. Karena dia udah punya skema. Gitu. Jadi itu yang saya kadang-kadang membuat, kok ini dicoret, kok itu dicoret, Iya. kok Lingard dicoret. Ya memang Lingard bagus, Iya, tapi di posisi dia
Southgate ngerasa udah settle. Udah banyak gitu. Udah aman. Jadi dia nggak usah lagi punya Lingard. Saya lebih butuh pemain yang bisa main back kanan, bisa wing kanan. Iya. Dimasukkan ke Trippier. Iya. Salah satu alasannya gitu misalnya. Iya, sisi itu hidup, flanknya hidup. Iya, betul. Nyerang gitu. Oke. Jadi berikutnya lagi ini Dipa_W18. Gol indah yang bungkus lihat sepanjang gelaran Euro di mana, Mas? Kalau Euro ya, gol indah yang itu Maskus golnya lihat ini. Trezeguet itu indah itu. Trezeguet, kebetulan Maskus di sana. Iya, Bungkus 2000. Enggak, di saya sana. enggak di sana, Pak. Tahun Jadi 2000? 2000 tuh saya liputan di sana. Tapi perempat final saya suruh pulang. Karena saya siaran di RCTI. Dari sana bayang, disuruh liput jauh-jauh ke sana perempat final, Mas. Iya, perempat final saya pulang siaran. Karena mau siaran final itu. Iya. Aduh. Jadi memang saya liputannya nggak sampai tuntas karena ada tugas siaran. Ada tugas yang melibatkan siaran. Iya, Komitmen itu untuk kan harus. nggak bisa. Nggak bisa dong. Kita kalau bekerja tuh harus Iya. punya komitmen. Iya. Jadi walaupun saya liputan di sana dari awal sebelum Euro kan kita Iya, udah berangkat. betul. Sampai fase grup selesai. Iya. Begitu masuk perempat final saya udah di Jakarta siaran di RCTI. Mau nggak mau karena itu komitmen dulu. Iya. Yang penting kan sudah berangkat, sudah lihat di Sudah sana. berangkat di Sudah sana, tahu semua suasana tim. di sana udah lihat semua kan, pengalaman udah ada. Saya mau cerita tuh. Nah, Inggris ya, saya dulu kita tahu bahwa Inggris tuh punya Alan Shearer, punya Iya. Robbie Fowler, Shearer, punya Heskey. ya. Saya datang ke camp Inggris waktu itu di ini Pak tempat balapan di Belgia tuh Pak. Apa ya lupa nama kotanya. Itu saya lihat Inggris latihan di sana, saya datang mobil. Inggris lagi latihan eksekusi. Striker semua eksekusi bola. Penalti atau apa? Bukan syuting. Syuting. Dari luar kotak penalti. Syuting. Shearer tembak 10, masuk 7. Wih. Heskey tembak 10, masuk 6. Robbie Fowler tembak 10, masuk 10. Wih. Dan Robbie Fowler dari mana itu, Mas? Liverpool. Liverpool. Coba tuh. Syutingnya memang Robbie Fowler itu gila itu. Luar biasa. 10. 10. Shearer aja nggak bisa sampai tuh 10 enggak, cuma 7 masuk. Cuma 7. Tapi Fowler 10 masuk 10. Tapi saya potong, Mas. Shearer 7. Satu di antaranya dia masuk ke gawang Jerman, kalah Jerman 1-0, Mas. Pak, itu Pak pertandingan itu Iya, itu Mas. terjadi ketika Inggris 34 tahun tidak pernah menang lawan Jerman. Iya, Mas. Saya ada di stadion itu Pak, Iya. dan sesudah pertandingan selesai, saya ke pusat kota, Iya. pakai mobil sama Gita. Iya. Inggris sama Jerman lagi berantem pakai botol-botol. Waduh. Habis mabok semua Pak di jalanan. Itu. Kita di mobil udah panik. Ini orang-orang ini bawa botol pecahan, Itu Pak. berdarah-darah, Mas ya. Ribut ya? Berdarah-darah dan mereka mabok. cerita tuh, lo coba. Mabok. Saya ada di kota Ada itu di malam itu kota di Saleroa. Saleroa, ya. Saleroa dan Iya. kita di pertandingan itu kita nggak bisa masuk ke stadion karena full. Saya nonton di Saleroa tapi cuma di ruang press. Begitu pertandingan selesai kita buru-buru ke kota karena saya Iya. udah dengar di kota lagi rusuh. Lagi kacau sana. Dan memang supporter Inggris itu aduh. Oh, di mana-mana. Sudahlah kalau Inggris Di tuh nggak waktu usah. Euro itu berantem sama Jerman, berantem sama Turki, berantem Iya. sama Belanda, berantem sama Prancis. Semua Iya, diajak berantem. Semua diajak berantem. Kacau. Memang kacau memang. Tapi ya itulah Inggris kan bisa Iya. dilihat. Jadi itu pengalaman berdarah-darah tuh yang terjadi Charleroi. Malam itu di Saleroa itu ngeri Malam. itu. Iya, dan Jerman kalah. Malam Mas. berdarah di Saleroa. Iya, padahal menang loh Inggris ya. 1-0 Iya. sesudah 34 tahun. Kok menang masih ribut dia ya? Iya. Apalagi kalah ya. Nah itu memang Jermannya lagi buruk-buruknya. Saya datang Iya, ke camp Jerman iya. tuh. Aduh baca. Memang Aduh sayang cerita juga udah habis. Iya, tuh. udah iya. Kalau mau Aduh. cerita sampai pagi kalau mau ke Jerman. Jerman lagi kacau waktu itu. Lagi kayaknya, kacaunya Jerman. Oke. Jadi- Mas, Oke. terakhir nih. Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan, tapi ada satu lagi terakhir nanti. Adi San 07 pengalaman paling horor yang pernah dialami. Oh sudah. Itu baru barusan cerita itu tadi. Saleroa itu. Meliput Piala Eropa ya tadi itu. Itu Saleroa. Saleroa aja berdarah-darah. Jadi sudah, Anda Itu, sudah itu dengar yang kan? namanya kuda tuh sampai Iya. meringkik-ringkik Pak, polisi pakai kuda kan. Iya. Kita mau di mobil aja ketakutan apalagi kuda sampai meringkik-ringkik begitu dan di samping itu orang-orang udah bergelimpangan, ada yang berdarah, ada yang kena pukul pakai botol, pakai Itu Waduh. horor yang terjadi. Anda sudah dijawab oleh Bungkus. di Saya sini. pernah mengalami horor di Indonesia tapi horor Horor itu di situ. lebih horor lagi itu. Gila benar ini. Mas Kus, Siap. ini sudah di penghujung dan siapa Anda punya favorit yang bisa ke final di Euro tahun ini? Dua Iya. tim yang akan ke final siapa? Dan siapa yang akan juara? Ya. Saya sebetulnya pengen ngomong Jerman itu. Cuma ya gimana ya Jerman lagi kayak begini ya. Jadi jadi untuk sementara saya kali ini nggak biasanya Pak kalau Piala Dunia, Piala Eropa saya pegang Jerman. Tapi kali ini saya agak berat ya. Apalagi Werner di depan gawang. Gua kok nggak kagak ngomong dah, gua kagak ngomong kalau ini gua kagak ngomong. 3 orang yang datang berturut-turut selalu Jerman, tapi ujungnya yang juara bukan Jerman. Hah? Nah, Ini yang ke final.
Dia mau ngomong satu menurut saya itu Prancis. Tuh, Prancis. Prancis tuh semua. mau nggak mau itu orang nggak bisa bantah bahwa tim ini sekarang kuat. Pertahanan kuat, kiper bagus, tengah kuat. Depan sekarang balik lagi Benzema juga. Kalau event seperti kayak begini Piala Eropa itu pemain-pemain seperti Benzema penting. Iya, udah. Pemain pengalaman, apalagi dia masih produktif. Terserah Mas Gus mau ngomong apa, terserah Mas Gus dah. Soalnya Jerman nggak digomongin. Timo Werner soalnya depan gawang nggak masuk juga. Ini dia juga ini masalah berat itu ya. Prancis oke, satu lagi? Prancis oke. Nah, yang satunya lagi saya masih agak ragu apakah bisa Spanyol. Walaupun Spanyol materi pemainnya sekarang tidak sekuat beberapa tahun yang lalu, tapi Spanyol itu tim yang bagus materinya. Jadi Prancis lawan Spanyol ini menurut Mas Gus di tapi final. masih agak ragu yang Spanyolnya ya. Masih agak ragu. Agak ragu apakah Spanyol atau Inggris atau Itali. Tapi paling yakin saya Prancis. Jadi ada 3 kalau nggak Inggris atau Itali, tapi Prancis. Berarti yang juara Prancis dong. Kemungkinan besar Prancis. Jadi yang juara menurut Bungkus adalah Prancis. Kemungkinannya Pak ya. Ya, kemungkinan. Saya kan bukan wartawan yang luar biasa. Ini kan hanya prediksi. Saya hanya manusia biasa. Ya, Pak. betul, hanya manusia biasa. Benar, semua tahu manusia biasa. Jadi Mas Gus sudah di penghujung dan mengatakan Prancis sama. Kemarin juga Prancis semua. Prancis juga ya? Secara bersamaan kok sudah Kita ada. ulang bisa nggak? Ya bicara-bicara Mas. Saya bisa ngomongnya. Itu dia. Wes Prancis juga ya? Prancis kok gue bingung. Susah memang, lagi bagus sih Pak. Dan Mas Gus masih mendingan sih, Jerman nggak ada ketemu. Ini semua ketemu Jerman kalah di final. Kacau juga mendingan kalau Mereka menjagokan Jerman di final. Enggak, ketemu Jerman tapi Jerman itu kayak kan Ya artinya kan masih menjagokan Jerman kan? ya, cuma pajangan. Jerman kasih ke final tapi kalah Mas. Jadi ngapain mau ngomong Jerman? Kalau udah ke final kalah kan? Kalau saya malah nggak yakin Jerman ke final. Kan udah bagus kalau Jerman bandingin nggak ke final. Ini ke final kalah Mas. Aduh lebih sakit ya. Ini sakit. Oke Mas Gus, terima kasih banyak. Terima kasih Bung sudah Kapan. mampir, sudah hadir di Sebuah acara kehormatan ini, buat saya. Bola luar biasa Mas. Nanti kapan-kapan kita mesti ketemu lagi nih. Nanti selesai acara saya minta tanda tangan Pak ya. Saya mau minta tanda tangan juga nih, ya. Bagaimana bisa terjadi di sini, Mas Gus? Luar biasa ini. Waduh, sudah mampir ke sini. Dan ini apa nih, Brar? Buka dong, Brar. Buka. Ini suatu kehormatan ini. Waduh. Bukan kostum Jerman kan? Bukan Jerman yang dibawa sama Abrar. Ini siapin khusus ini. Wah. Wah, saudara-saudara. Saya pernah lihat ini kayaknya nih. Dimanapun Anda berada. Saya pernah lihat ini. Bahwa ternyata ada kau seperti ini disiapin oleh Abrar nanti. Dan ini khusus buat Bapak Dewas yang terhormat. Bapak Dewas. Saya udah lihat kaos ini Pak. Udah lihat lama ini. Iya kan? Boleh gerakan. Mood Mas Zal, komentator no kritik. No kritik. Pemain luar biasa ini. Tapi ini kaosnya emang luar biasa ini. Iya. Karena dulu yang memperkenalkan kaos ini juga orang yang luar biasa. Tapi ini dengan hormat luar biasa juga buat saya mesti serahkan ke Mas Gus Ya, ini Pak. dan Kita Mas Gus foto sama perlihatkan. Ini luar biasa ini. Wah. Pak Dewas ini biasa. Orang pertama dari RRI yang pakai ini nantinya. Ini Pak Dewas. Wawancara pertama setelah menjadi Pak Dewas. Iya, benar. Beliau Pak, maaf, beliau bentar lagi ada acara lain. Iya, pasti. Makanya saya sudah tutup Terima dengan kasih, ini. terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Kus atas semua ini. Aduh, sudah mampir. Sampai kita ketemu lagi dan buat semua kita berhenti sampai di sini acara sampai kita ketemu nanti dalam episode Nostal Bola berikut. Oke.